Halo, perkenalkan nama saya Anugerah Teopan Sekawan. Nama saya Andi Akbar Aditya Marala. Saya Aulia Jonathan. Nah, dalam video singkat ini kita akan membahas tentang sebuah studi kasus hipotesis mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Meski bersifat hipotesis, skenario ini sangat relevan dalam kondisi nyata. Kita akan melihat dampak langsungnya, sekaligus peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Oke, mari kita mulai dari dampaknya terlebih dahulu. Yang pertama, dampak perang dagang. Dampak pertama adalah penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Cina. Produk seperti tekstil, elektronik, dan furnitur terkena imbas karena permintaan melemah akibat perang tarif. Kedua, perang dagang menyebabkan gangguan rantai pasok. Banyak industri di Indonesia bergantung pada bahan baku dari Tiongkok. Ketika biaya impor naik, biaya produksi dalam negeri ikut terdongkrak. Yang ketiga, dari sisi geopolitik. Indonesia berada pada posisi yang sensitif. AS dan Tiongkok semakin bersaing di Asia Tenggara. Dan Indonesia harus berhati-hati menjaga hubungan agar tidak terlihat berpihak. Yang kedua, peluang bagi Indonesia. Meski penuh tekanan, perang dagang juga membuka peluang. Salah satunya adalah relokasi industri dari Cina ke negara lain. Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi pabrik. Selain itu, Indonesia bisa meningkatkan ekspor produk substitusi. Ketika barang-barang Tiongkok dikenai tarif tinggi oleh AS, produk Indonesia bisa masuk sebagai alternatif. Indonesia juga dapat memperluas kerjasama perdagangan dengan negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi Indonesia. Tantangan utama adalah ketergantungan bahan pasokan dari Cina. Krisis pasokan membuat industri dalam negeri sangat rentan. Kita juga menghadapi kompetisi dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam yang lebih siap menerima relokasi pabrik. Selain itu, ketidakpastian global membuat investor lebih berhati-hati memasukkan modal ke negara berkembang. 4. Solusi strategis bagi Indonesia. Solusi pertama adalah diversifikasi pasar ekspor agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat dan Cina. Solusi kedua, pemerintah harus meningkatkan daya saing industri termasuk reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur, dan insentif investasi. Ya, Indonesia perlu memperkuat politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga hubungan seimbang dengan kedua kekuatan besar. Keempat, mempercepat hilirisasi industri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah. Dan solusi yang terakhir, mendorong penguatan industri hulu agar ketergantungan pada bahan baku impor berkurang. Jadi, perang dagang AS Tiongkok dapat menjadi ancaman sekaligus peluang. Indonesia hanya perlu strategi yang tepat untuk memaksimalkannya. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah. Dadah.